Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tema sholat kewajibanku. Hari kita mulai bersama dengan membaca suratul Fatihah. Baik anak-anak sekalian, sudahkah kalian hari ini sholat? Baik, sholat artinya adalah doa. Nah, sholat ini diartikan pula sebagai serangkaian ucapan ataupun gerakan yang sifatnya tertentu, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah makna daripada atau pengertian daripada sholat. Selanjutnya anak-anak sekalian, sholat yang kita laksanakan ini merupakan pembuktian, bukti pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian melaksanakan sholat itu berarti kita semua ini menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali yang akan diperhitungkan nanti di hari kiamat, anak-anakku semua. Jadi kalau sholat kita baik, sholat kita baik, 5 waktu kita jaga, maka nanti insya Allah pula di hari kiamat kita juga akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan. Kemudian sholat yang kita lakukan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tentang hikmah sholat. Sholat yang kita lakukan itu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, 1, kita semua senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semakin disiplin di dalam mengatur waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur dalam kehidupan kita. Begitulah anak-anakku. Hikmah sholat selanjutnya anak-anakku sekalian adalah bersikap rendah hati. Semakin kita sholat dengan baik, maka kerendahan hati itu akan terwujud. Kenapa? Karena di dalam sholat kita diajari sujud, diajari membaca takbir, yang besar cuma Allah. Kemudian hidup damai dan menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram. Hikmah sholat yang ke-9 dan ke-10, kita bisa membina kebersamaan melalui sholat ini, persatuan dan persaudaraan. Kemudian memelihara diri dari perbuatan dosa. Orang yang menjaga sholatnya senantiasa akan terpelihara dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita hendak melakukan sesuatu. Syarat sholat yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik, artinya sudah cukup umur. Balik bagi laki-laki yang umurnya kurang lebih 12 tahun. Kalau bagi perempuan, ketika dia itu sudah mengalami menstruasi atau haid. Syarat sholat berikutnya yakni berakal, artinya sehat pikirannya alias tidak majnun atau gila. Kemudian yang nomor 4 adalah suci dari haid dan nifas bagi seorang wanita. Kemudian yang kelima adalah sadar, artinya tidak sedang dalam keadaan tidur atau dalam keadaan mabuk. Kemudian kita akan belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat sesuatu yang harus dipenuhi ketika sholat. Yang pertama, dalam sholat kita harus niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca suratul Fatihah pada setiap
rakaat salat. Kemudian rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, kemudian sujud pula dengan tumak ninah. Maksudnya diam sejenak. Rukun berikutnya yakni duduk di antara dua sujud ya dengan tumak ninah, ya duduk tasyahud akhir, ya kemudian baca doa tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucapkan salam yang pertama, ya mengucapkan salam yang pertama. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah, ya. Berikutnya adalah tertib di dalam menjalankan rukun sholat, ya berurutan gitu. Nah, mengulangi ya mengenai perbedaan syarat dan rukun sholat yang kita lakukan. Kalau syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Nah, sedangkan rukun ya anak-anakku diperhatikan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan sholat ya. Jadi ketika kita melakukan sholat. Sunnah-sunnah sholat ya, ada qauliyah dan ada fi'liyah ya. Yang pertama sunnah qauliyah, yakni membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca surat-surat ya, surat-surat Al-Qur'an, mengeraskan bacaan ya pada salat maghrib, isya dan subuh, mengucapkan takbir ya ketika ruku, sujud dan bangun darinya. Itu sunnahnya. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Yang pertama, yakni mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Kemudian yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang kelima, duduk sebentar sudah sujud. Yang kedua, sebelum berdiri. Pada rakaat pertama dan ketiga. Kemudian duduk tasyahud awal atau iftirosh. Selanjutnya yang akan kita bahas anak-anakku sekalian adalah hal-hal yang membatalkan sholat kita. Ketika kita sholat itu bisa batal. Yang pertama apabila kita berhadas ya, hadas kecil apalagi hadas besar. Kemudian tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sholat. Selanjutnya adalah meninggalkan salah satu rukun sholatnya ya. Kemudian menambah rukun sholat ya, menambah rukun sholat. Hal-hal yang membatalkan berikutnya adalah makan atau minum dengan sengaja ya. Makan atau minum dengan sengaja. Kemudian adalah berkata-kata atau berbicara dengan sengaja. Selanjutnya adalah mendahului imam dalam dua rukun ya. Yang keempat, terbukanya aurat kita. Jadi kalau ketika sholat aurat kita terbuka, maka sholat yang kita lakukan itu batal. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, yang hebat-hebat ya, apa yang kalian lakukan ketika kalian setelah selesai sholat? Apakah langsung pergi ya? Nabi kita mengajarkan setelah selesai sholat maka hendaknya kita berzikir dahulu. Nah, apa yang kita baca ya, yang kita zikirkan setelah sholat apa saja? Nah, banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bacaan zikir setelah sholat ya, bacaan zikir setelah sholat. Di antaranya adalah membaca istighfar ya, Astaghfirullahaladzim ya. Berapa kali? 3 kali ya, salah sama 3 kali ya. Astaghfirullah ya, Astaghfirullahaladzim 3 kali, yang artinya apa? Yang artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah ya. Setelah kita membaca istighfar ya, dan banyak lagi yang diajarkan oleh Rasulullah ya, seperti membaca Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih, sampai akhir. Nah, setelah itu la ilaha illallah la syarikalah ya, atau sebelumnya kita baca tasbih ya, tasbih, tahmid, takbir, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi tema pembelajaran pada kesempatan kali ini ya.
Jadi mengenai sholat kewajibanku, ya. Guru berharap mudah-mudahan anak-anakku yang sholih dan sholihah bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian selamat belajar anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.